Baik, udah kelihatan slide-nya, Bu? Kelihatan, Pak. Baik, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi kita untuk hari ini yaitu dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Pertemuan minggu lalu kita masih bahas RPS ya, RPS, Ya. prodi sama eh, capaian pembelajaran prodi dan mata kuliah. Di perkembangan industri jasa. Jadi sektor jasa ini termasuk ke dalam industri tersier. Jadi industri itu ada industri primer, ada industri sekunder, ada tersier. Kalau industri primer itu biasanya yang langsung bisa dimanfaatkan langsung dari alam, seperti hasil-hasil pertanian, perikanan, perkebunan itu primer ya. Sektor primer. Ada juga sektor sekunder. Itu adalah produk-produk yang sudah diolah menjadi barang jadi. Jadi barang mentah menjadi barang jadi, itu sekunder. Dan yang termasuk tersier ini adalah sektor jasa. Ini sektor jasa ini sangat luas ya cakupannya. Kalau sekarang itu bahkan penjualan produk-produk barang itu tidak bisa dilepaskan dari jasa atau layanan. Di berbarengan ya. Nah, pada saat ini industri atau sektor jasa ini mengalami peningkatan yang dramatis yang dikenal dengan Great Leap Forward atau lompatan kemajuan yang pesat atau kemajuan yang luar biasa di dalam dunia jasa ini ya. Kalau kita lihat data, maka bisnis jasa ini telah menyumbang 60% PDB di Eropa. Produk domestik bruto ya. Jadi ini salah satu indikator kemajuan perkembangan ekonomi di suatu negara ya. Jadi 60%. Jadi lebih dari setengah, lebih 50%. Ini besar sekali. Sementara di Indonesia hampir mencapai 30%. Di Indonesia belum sebesar di Eropa ya, perkembangan bisnis jasanya. Kontribusi ini dapat dilihat dari segi income dan kemampuannya menyerap suplai tenaga kerja. Selanjutnya, Bateson mengungkapkan bahwa 58% total GNP dunia berasal dari sektor jasa. Nah, GNP ini sama kayak PDB ya. GNP ini dalam bahasa Inggrisnya Gross National Product. 58% juga besar. Ini total dunia. Selanjutnya, penelitian dari Carlson mengungkapkan di banyak negara, hampir 70% dari total angkatan kerjanya menekuni sektor jasa. Ini juga besar sekali, 70%. Selanjutnya di Indonesia, jasa juga meningkat 40%, menjadi 42,1% dari tahun 1983 sampai 1994. Jadi dulu kecil sekali ya, cuma 2,1%. Sementara pada periode sama, industri primer turun 44% dan hanya menjadi 27% menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi di Indonesia yang dulunya lebih mengandalkan industri primer, seperti pertambangan, yang berasal dari alam, pertanian, perkebunan, itu malah mengalami penurunan. Dan yang meningkat adalah di sektor jasa. Sekarang kita lihat apa saja faktor yang mendorong pentingnya pemasaran jasa. Alasan apa yang menyebabkan jasa tumbuh sangat cepat? Yang pertama yaitu karena adanya perubahan demografis. Jadi demografis ini adalah komposisi penduduk ya. Dari umur, kelahiran, kematian. Jadi ada perubahan demografis. Itu juga mendorong menyebabkan sektor jasa ini tumbuh dengan sangat cepat.
Apalagi di saat sekarang ini Indonesia lagi ada bonus demografi katanya. Jadi penduduk yang berusia muda atau produktif itu lebih banyak daripada penduduk yang berusia lanjut. Di sini ada contoh disebutkan perubahan karena demografis ini adalah meningkatnya harapan hidup. Nah, pada akhirnya meningkatkan jumlah populasi usia lanjut atau pensiunan. Populasi pensiunan akan menghabiskan waktu luang mereka melalui jasa travel, perawatan kesehatan, dan keperawatan. Jadi juga mempengaruhi. Jadi kalau banyak usia pensiunan, jadi mereka banyak menggunakan jasa perawatan kesehatan misalnya ya. Atau jasa travel misalnya kalau di Bali kan banyak ya, kalau misalnya di hotel-hotel. Kalau di daerah Sanur misalnya, itu kita lihat di sana itu banyak pensiunan. Di sana itu ya demografinya yang memanfaatkan jasa perhotelan di sana, jasa akomodasi. Selanjutnya, perluasan kota itu juga berpengaruh. Jadi majunya desa memerlukan jasa infrastruktur dan jasa pendukung yang lebih baik. Jadi dengan adanya perluasan kota ini banyak, misalnya transportasi, termasuk sektor jasa juga. Selanjutnya, faktor berikut adalah karena adanya perubahan sosial. Contohnya meningkatnya jumlah wanita pekerja mengembangkan dari fungsi di dalam rumah ke fungsi di luar rumah. Hal ini menghasilkan pertumbuhan pesat dalam industri jasa tertentu, termasuk misalnya healthcare, jasa kesehatan. Misalnya kalau perempuan kan ada jasa perawatan misalnya, itu termasuk sektor jasa. Misalnya salon, healthcare, skincare juga. Terus juga ada jasa pendidikan juga. Ada seperti sekolah formal, termasuk juga kursus-kursus. Terus juga makanan cepat saji atau catering juga meningkat dan jasa pribadi lainnya. Selanjutnya, kualitas hidup meningkat sehingga keluarga kecil memiliki dua sumber pendapatan. Mempunyai uang lebih yang dikeluarkan untuk membeli jasa pelayanan. Misalnya dokter pribadi misalnya. Atau juga seperti fitness atau gym misalnya kalau sekarang ya. Jadi ada peningkatan kualitas hidup ekonomi ya. Itu juga mendorong tumbuhnya sektor jasa ini. Nah, selanjutnya adanya perubahan perekonomian. Contohnya globalisasi. Globalisasi ini menyebabkan meningkatnya jasa komunikasi yang cepat. Jadi sektor komunikasi meningkat pesat dengan adanya perubahan perekonomian ini. Dengan adanya globalisasi contohnya. Ya misalnya sektor usaha yang ditekuni juga oleh Bu Erna ya. Ada sewa jasa hosting ya Bu ya. Iya. Nah, Pak mau nanya, Pak. ya, Yang bisnis makanan cepat saja atau catering ini masuk bisnis jasa ya, bukan bisnis ini ya, F&B ya? ya. Jadi jasa itu bisnisnya ada yang jasa murni seperti itu ya. Hmm. Nah, kalau ini lebih ke pelayanannya, sistemnya ya. Jadi seperti misalnya di GoFood itu, di GoFood misalnya, yang dimaksud di sini lebih delivery-nya ya. Oh, Jadi bukan ke makanannya, oh ya, siap. ya lebih ke pelayanannya di sini, lebih ke servisnya, jasa catering. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi juga globalisasi meningkatkan jasa komunikasi. Jadi sekarang kan banyak ya jasa layanan internet seperti hosting juga misalnya ya di bisnisnya Bu Erna. Eh, itu kan jadi meningkat, beda seperti zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin industri ini juga masih belum begitu berkembang. Tapi seiring dengan meningkatnya globalisasi internet juga meningkatkan juga jasa-jasa komunikasi yang ada. Masuk WiFi juga, masuk sektor jasa juga. Ada banyak pilihan kan sekarang juga WiFi dengan berbagai macam pilihan jasa, harga. Nah, selanjutnya
Contohnya yaitu meningkatnya spesialisasi yang mengarahkan pada kepercayaan yang lebih besar terhadap penyedia jasa spesialis. Misalnya, pasien penyakit jantung lebih memilih rumah sakit dengan spesialisasi khusus jantung daripada rumah sakit umum. Nah, juga kalau ada penyakit dalam atau apa, jadi sekarang pasien itu lebih karena ada perubahan perekonomian, peningkatan perekonomian, jadi mereka lebih memilih ke spesialis dibandingkan ke dokter umum. Itu kan juga sektor jasa, sektor kesehatan ya, bidang kesehatan. Nah, selanjutnya perubahan politik dan hukum. Contohnya misalnya departemen-departemen pemerintah tumbuh semakin membesar, membutuhkan infrastruktur yang lebih efisien. Selanjutnya permintaan perlindungan hukum atau lawyer yang semakin kuat sehingga meningkatkan permintaan jasa hukum seperti pengacara, notaris, itu semua masuk sektor jasa di bidang hukum. Nah, selanjutnya kita lihat tahap perkembangan bisnis jasa. Jadi beberapa pakar ekonomi mengklasifikasikan perkembangan ini ke dalam 3 tahap, yaitu primer atau ekstraktif, yang kedua sekunder atau produksi barang, dan yang ketiga tersier. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya, primer atau ekstraktif ini yang langsung bisa dimanfaatkan dari alam, diproduksi langsung, seperti hasil pertanian contohnya misalnya. Selanjutnya sekunder atau produksi barang, dan tersier atau jasa. Selanjutnya menurut Fitzsimmons dan Sullivan, jasa ini erat kaitannya dengan tahap perkembangan aktivitas ekonomi. Tahap perkembangan aktivitas ekonomi ini meliputi yang pertama yaitu primer atau ekstraktif. Ini meliputi pertanian, pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya juga sekunder atau barang, itu meliputi pemanufakturan dan pemrosesan. Seperti usahanya Bu Nur ya, terus masuk sekunder ya. Perikanan ada Ibu ya, katanya kalau nggak salah ya. Perikanan. Bukan, Pak. Ada Saya pengkalengan craft, Pak. ikan kaleng ya. Saya craft, Pak. Kria. Yang pengaleng ikan itu Mbak Priska bukan ya? Oh, Mbak Priska ya. Priska itu yang ikan. Iya, kalau Bu Nur fashion ya. Iya, betul, Pak. Oh ya itu. Ya. Itu termasuk sekunder juga. Jadi kan dari proses memproduksi barang setengah jadi menjadi jadi ya. Dari tekstil, dari kain diproduksi menjadi tas, menjadi topi, menjadi baju. Nah, selanjutnya tersier atau jasa. Domestik terdiri dari restoran dan hotel, salon kecantikan, laundry dan dry cleaning, dan pemeliharaan dan reparasi. Selanjutnya ada juga quarter atau perdagangan. Ini meliputi transportasi, perdagangan eceran, komunikasi, keuangan, asuransi, real estate, dan pemerintahan. Selanjutnya juga aktivitas ekonominya disebut dengan kuliner. Ini berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan kapasitas manusia. Yang termasuk sektor ekonomi ini adalah sektor kesehatan, sektor pendidikan, riset, rekreasi, dan kesenian. Selanjutnya kita lihat ada karakteristik dan klasifikasi jasa. Karakteristik jasa menurut Griffin. Yang pertama yaitu intangibility atau tidak berwujud ya, karakteristik jasa. Jadi maksudnya adalah jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Kan tidak bisa ya, kita lihat dulu. Misalnya koneksi internet gitu ya. Tidak bisa kita rasakan, apalagi ya, tidak bisa. Belum jasa itu dibeli. Dan yang kedua, ada namanya unstorability, yaitu tidak dapat disimpan. Jadi jasa itu tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga inseparability atau tidak dapat dipisahkan.
Jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Selanjutnya, customization atau variability atau customization. Jasa didesain khusus yang memiliki berbagai jenis tipe dan kebutuhan pelanggan. Sebagaimana misalnya pada jasa asuransi dan kesehatan. Kaget aku. Bisa dikustomisasi. Siapa Lek? Kan gini ceritanya ya. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Bacain bukber sama Leni. Oh iya boleh Lek. Gitu kan aku. Ya nanti info aja. Bukan berarti kalau aku mau tuh besok langsung Itu berangkat. telepon siapa ya? Bu Nur apa Bu Erna ya? Ini boleh gitu. Pak Nur. Ini waktu deh. Ini sana di situ. Besok langsung. Ada udah bisa lah. Sambil kuliah bentar. Udah. Kakak, di mute dulu. Ya, kedengaran itu ada yang ngajak bukber. Maaf Pak, ya lupa Pak. Ya, baik. Jadi sampai di sini materinya ada pertanyaan mungkin? Bu, ada Belum, pertanyaan, Pak, tanggapan masih. seperti tadi ya. Ada pertanyaan terkait materi atau tanggapan atau tambahan contoh. Masih oke sih Pak, masih Bisa nyambung. dipahami ya dengan baik ya materinya. Baik, kalau bisa dipahami kita lanjutkan ya, Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya klasifikasi jasa menurut Griffin. Jadi di sini untuk mengklasifikasi jasa dapat dipandang dari dua hal. Yang pertama dilihat dari tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa tersebut dihasilkan. Pertama yaitu high contact system. Jadi untuk menerima jasa, konsumen harus menjadi bagian dari sistem. Misalnya pendidikan. Nah, seperti yang sekarang ini ya, kita jalani sekarang ini pendidikan. Selanjutnya juga rumah sakit. Itu high contact system. Dan transportasi juga. Selanjutnya ada namanya low contact system. Jadi konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Misalnya reparasi mobil. Nah, selanjutnya juga konsumen tidak harus kontak pada saat mobil diperbaiki teknisi bengkel. Selanjutnya juga ada jasa perbankan. Itu juga low contact system. Selanjutnya kalau melihat kesamaannya dengan operasi manufaktur, maka yang pertama ada namanya pure service. Ini jasa yang tergolong high contact dengan tanpa persediaan. Dengan kata lain benar-benar beda dengan manufaktur. Benar-benar service, misalnya bedah, misalnya dokter bedah, cukur juga tukang cukur ya. Barber. Nah, selanjutnya ada namanya quasi manufacturing service. Jasa ini mirip dengan manufaktur. Karena jasa ini low contact dan konsumen tidak harus menjadi bagian dari proses produksi jasa. Misalnya jasa perbankan, jasa asuransi, kantor pos atau pengiriman, jasa packing dan pengantaran. Selanjutnya ada mixed service. Merupakan kelompok jasa dengan tingkat kontak menengah atau moderate contact yang menggabungkan beberapa fitur atau sifat pure service dan quasi manufacturing service. Misalnya jasa bengkel, juga jasa pemadam kebakaran. Gitu ya. Jadi berdasarkan tingkat kontak dengan konsumen dan juga kesamaannya dengan sistem operasi manufaktur. Ya ada sepertinya ada slide-nya lewat nih. Jadi klasifikasi itu jasa itu ada banyak ya, ada jasa bisnis, jasa komunikasi, konstruksi, distribusi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, ada jasa keuangan, ada jasa kesehatan, ada jasa kepariwisataan, ada jasa budaya, olahraga, jasa pengangkutan atau transportasi, dan juga jasa-jasa lain yang tidak masuk kategori.
Ini ada slide yang lewat ini. Jadi apa pengertian jasa? Itu ada tadi menurut Kotler ya. Kotler. Jadi ada saya masukkan ini. Ya, dengan lisan aja ya, nggak ada tulisannya. Jadi pengertian atau definisi jasa itu menurut Kotler itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas ya dari salah satu pihak ke pihak lain mana tadi slide-nya ya. Baik, jadi yang sifatnya intangible, produk yang tidak bisa seperti yang dijelaskan tadi ya, intangible, tidak berupa produk fisik bentuknya. Dan juga jasa ini juga tidak menghasilkan kepemilikan langsung. Jadi kita tidak memiliki langsung ya dari hasil jasa yang kita nikmati, layanan yang kita dapat. Misalnya kalau kita beli barang, beli produk, beli tas, beli sepatu itu kan kita langsung memiliki produknya, barangnya. Tapi kalau jasa tidak. Misalnya tidak berbentuk fisik dia. Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi kunci sukses di jasa. Pertama yaitu bisa dengan memperbarui jasa yang ditawarkan, terus melokalisasi sistem titik pelayanan ya, sesuai dengan demografis konsumennya. Terus dengan melakukan kontak layanan juga bisa. Misalnya untuk menjaga layanan kita dengan konsumen juga, karena kalau sistem perbankan itu ada misalnya nasabah prioritas, itu juga bagian dari pelayanannya untuk menjaga konsumen-konsumennya, memberikan fasilitas, memberikan membership dan keanggotaan seperti itu. Juga bisa dengan menggunakan kekuatan informasi juga menetapkan nilai strategis dari perusahaan kita. Apa yang menjadi kekuatan dari bidang bisnis kita? Menjadi nilai-nilai strategis yang bisa dimaksimalkan. Misalnya kalau makanan tadi ya, maka di sana itu harus ada fast delivery ya. Orang senang kalau pesan itu datangnya cepat. Jadi kita maksimalkan nilai-nilai strategis dari usaha kita. Sebenarnya isu-isu strategis pemasaran jasa. Jadi industri jasa ke depan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan IT. Misalnya sistem online perbankan. Sekarang kan sudah semuanya serba online ya. Untuk transaksi, sudah tidak perlu lagi secara fisik kita ke kantor perbankan. Ada m-banking dan lain sebagainya. Dan juga jasa transportasi. Seperti Grab, Gojek, juga jasa pendidikan. Sudah bisa selain tatap muka, juga jasa pendidikan sekarang juga bisa secara online. Bahkan banyak juga orang yang melakukan pendidikan itu, dia mengambil magister misalnya yang bikin foundernya dari apa itu Ruang Guru itu misalnya, dia mengambil S2, mengambil pendidikan lanjutan juga di Amerika, tapi dia tetap di Indonesia. Ya, paling ke sana juga sekali apa 2 kali saja perkuliahan. Ada juga ya dosen kita juga ada yang mengambil doktor gitu di Jogja. Saya tanya itu Bapak nggak ke sana kuliah? Enggak, saya di sini aja. Sana paling ya selama perkuliahan itu cuma sekali atau 2 kali. Jadi itu udah perkembangan IT ya sekarang, pendidikan.
Jadi bimbingan tesis atau bimbingan penelitian pun bisa dilakukan dengan online. Nah, jadi dipengaruhi oleh perkembangan IT. Selanjutnya, mengurangi intensitas pelayanan langsung atau low contact. Jadi untuk mengurangi masalah service delivery. Contohnya ATM multifungsi, yang mana di sana kita bisa membayar tagihan listrik, bisa membeli pulsa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi banyak pesaing, dengan banyaknya pesaing sehingga untuk mempertahankan pelanggan dengan memberikan kepuasan pelanggan. Jadi produknya sama, bisa jadi kualitasnya sama, tapi kita lebih meningkatkan di pelayanan. Jadi itu bisa menjadi strategi yang kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan bisnis kita, yaitu meningkatkan di jasanya. Seperti itu ya, sehingga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan juga. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah bisa ada yang kurang dipahami ya? Bisa ditanyakan ya. Belum sih, Pak. Tadi pahami Bu ya materinya ya. Insya Allah. Bu Nur gimana? Ada pertanyaan mungkin? Ini lagi ke ini ya. Bu Ima juga. Ya, ada pertanyaan Bu seputar materi kita hari ini? Sementara belum, Pak. Belum ya Bu ya. Bisa dipahami ya Bu ya materinya ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya materi untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi di minggu depan. Dan minggu depan masih ada perkuliahan. Setelah itu libur lagi ya Bu ya. Libur Idul Fitri Lebaran. ya. Lebaran 2 minggu, habis itu baru kuliah lagi. Baik, demikian kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga bisa dipahami dengan baik. Bisa bermanfaat. Ya, demikian Bu materi untuk hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga lancar puasanya. Amin. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Sama Bu. Terima kasih, Pak Akmil. Bu. Izin live ya, Pak. Izin nih, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kan ada